Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Kak Linda. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar IPA kelas 9 semester 2 tentang kemagnetan. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman biar saya juga lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang materi kelas 9 semester 2, yaitu materi kemagnetan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ketika saya mengambil video ini banyak suara-suara yang tidak enak ya. Nah, itu karena memang rekamannya ini saya lakukan di rumah. Rumah saya ada di desa, jadi banyak kendala lah. Terutama ya suara bebek, suara nanti ada kereta dan lain sebagainya. Sebelumnya saya mohon maaf. Oke, kita lanjut ke materi saja ya. Nah, sekarang kita bahas tentang materi magnetik. Oke, benda berdasarkan sifatnya, sifat kemagnetannya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat magnetik dan yang kedua yang bersifat non-magnetik. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada sebuah magnet. Nah, benda itu ditempeli, ternyata ada yang ditarik dan ada yang tidak ditarik. Nah, tembaga di situ tidak ditarik, maka tembaga mempunyai sifat non-magnetik. Lalu, karet, apa yang terjadi? Ternyata juga tidak ditarik oleh magnet. Berarti si karet juga merupakan non-magnetik. Nah, sekarang besi. Oh, ternyata besi nempel, ditarik oleh magnet. Berarti besi digolongkan dalam benda yang bersifat magnetik. Lanjut lagi, baja. Baja juga ditarik, maka baja digolongkan juga ke dalam benda yang bersifat magnetik. Plastik bagaimana? Oh iya, plastik tidak ditarik, maka plastik digolongkan ke dalam benda yang bersifat non-magnetik. Selanjutnya kayu. Kayu, oh tidak ditarik, berarti kayu juga digolongkan ke dalam benda non-magnetik. Lagi nih, nikel. Oh, nikel ditarik juga, berarti dia masuk ke dalam benda yang bersifat magnetik. Dan yang terakhir ada kobalt. Kobalt juga ditarik oleh magnet, sehingga si kobalt digolongkan ke dalam benda yang bersifat magnetik karena ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya berdasarkan sifat kemagnetannya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada yang bersifat ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik merupakan bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada apa saja? Yang pertama ada baja, yang kedua ada besi, ada nikel, dan juga kobalt. Oke, untuk yang selanjutnya bersifat paramagnetik. Nah, paramagnetik merupakan bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Nah, contohnya ada apa saja? Ada aluminium, ada platinum, dan ada magnesium. Nah, perbedaannya dengan yang tadi yang bersifat ferromagnetik, yang ditarik kuat oleh magnet, dia dapat digunakan atau dapat dibuat untuk bahan membuat magnet. Kalau bahan-bahan yang bersifat paramagnetik, yang tarikannya lemah, maka dia tidak dapat digunakan untuk membuat sebuah magnet buatan. Nah, yang terakhir bersifat diamagnetik. Apa itu diamagnetik? Diamagnetik merupakan bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada apa saja? Yang pertama emas atau aurum, ada tembaga, ada bismut, dan seng. Oke, bagaimana kita mengetahui kutub pada magnet? Nah, kita ambil contoh sebuah kompas ya. Nah, prinsip kerja dari kompas adalah adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet pada bumi. Kita tahu bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan juga kutub selatan dan akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan bumi. Nah, medan
magnet bumi, dia akan memberikan gaya magnet pada si jarum kompas tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kutub magnet yang memiliki kesamaan kutub, dia akan tolak-menolak. Sedangkan yang memiliki kutub yang tidak senama, dia akan saling tarik-menarik. Jadi, yang ditunjuk oleh kutub utara jarum kompas itu sebenarnya adalah kutub selatan magnet bumi. Dan yang ditunjuk oleh kutub selatan jarum kompas sebenarnya adalah kutub utara dari magnet bumi. Oke, selanjutnya kita bahas sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet yang pertama yaitu gaya tarik magnet yang terkuat itu pada kutub-kutub magnet. Nah, itu ada dua kutub utara dan selatan. Maka daerah ini, sini. Nah, daerah sini bagaimana? Juga kuat, sama. Tapi paling kuat adalah bagian kutub-kutubnya. Oke, sifat yang kedua yaitu kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Jadi itu ada dua magnet, di sana ada dua kutub juga, selatan dan utara. Bila didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Oke, sifat-sifat magnet yang ketiga yaitu kutub yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sekarang kita lihat gambar ilustrasi berikut. Nah, ini ada dua magnet yang didekatkan, di mana memiliki kutub utara dan kutub utara bila didekatkan, maka akan tolak-menolak. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat magnet. Salah satunya dengan cara menggosok. Nah, di situ kita lihat ada sebuah logam yang digosok menggunakan salah satu kutub dari magnet permanen. Nah, nanti yang terjadi apa? Nah, di situ terlihat bahwa sebelumnya kan susunan dari si magnet elementernya ini ya. Ini merupakan magnet elementer yang tadi susunannya masih acak seperti ini. Nah, setelah digosok yang terjadi adalah dia akan lebih terarah ya. Susunannya akan lebih terarah. Nah, sehingga akan membentuk sebuah kutub-kutub magnet. Nah, kutub-kutub magnet dari si logam tersebut. Nah, bagaimana untuk menentukan kutub pada logam yang digosok tadi? Kita dapat menggunakan prinsip seperti ini. Ujung lepas dari penggosokan membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digosokkan untuk menggosok. Nah, di sini ujung yang lepas dari penggosokan berarti di daerah sini ya. Ini ujung yang lepas dari penggosokan. Nah, daerah sini akan membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digosokkan. Nah, yang untuk menggosok adalah kutub utara dari magnet permanen. Maka akan berlawanan dengan kutub yang terbentuk pada si logam. Nah, lawannya utara kan selatan. Jadi nanti di sini akan terbentuk kutub selatan pada logam. Nah, untuk menentukan arah dari si magnet partikelnya atau magnet materialnya, arah panahnya ini akan selalu menuju ke kutub utara. Oke, langkah selanjutnya yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik DC ke dalam logam. Nah, di situ ada sebuah logam yang akan kita buat sebuah magnet. Nah, logam tersebut memiliki magnet material yang susunannya belum rapi. Nah, apa yang terjadi ketika kita aliri arus listrik? Nah, yang terjadi susunannya akan menjadi lebih rapi, sehingga akan membentuk sebuah magnet yang memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, bagaimana kita menentukan kutub utara ataupun juga kutub selatan dari magnet tersebut?
Nah, kita bisa menggunakan prinsip tangan kanan kita. Nah, untuk menentukan arah arus, kita bisa menggunakan keempat jari kita. Nah, itu kan arusnya dari atas ke bawah. Oke, kita tentukan seperti itu dulu. Nah, setelah itu kita menggenggam. Nah, di mana ibu jari kita itu menunjukkan kutub utara dari magnet, sedangkan keempat jari kita nanti akan menentukan arah arus listrik pada arus ya. Nah, cara selanjutnya itu dengan menggunakan induksi, yaitu mendekatkan magnet pada logam. Nah, ketika kita mendekatkan logam kepada paku, yang terjadi apa? Paku tersebut tidak ditarik oleh logam. Nah, namun setelah diberi magnet di atas logam tersebut, yang terjadi si paku itu dapat ditarik oleh logam. Karena di situ ada rambatan dari gaya magnet melalui logam tersebut, sehingga si paku itu dapat tertarik oleh logam. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai medan magnet. Nah, medan magnet merupakan medan atau ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, jadi di situ ada dua magnet, kita arahkan, maka di situ ada sebuah ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Oke, selanjutnya untuk mengetahui adanya medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Jadi di situ ada dua buah magnet yang kita dekatkan dan kita taburi sebuah serbuk besi di dekatnya atau di sekitarnya, maka akan terbentuk garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet itu merupakan garis-garis lengkung yang dibentuk si serbuk besi tersebut. Nah, garis-garis lengkung tersebut, nah, garis-garis lengkung ini pada kutub utara arahnya akan menuju keluar, sedangkan garis-garis lengkung pada kutub selatan arahnya akan masuk ke dalam. Oke, kita lihat saja langsung pada contoh gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini akan terbentuk sebuah pola garis-garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Nah, kutub yang berdekatan tersebut merupakan kutub yang sejenis antara kutub utara dan kutub utara magnet. Nah, yang terbentuk apa? Akan terbentuk sebuah pola yang melingkar ya. Melainkan di sini polanya saling memotong. Karena di sini kita tahu bahwa arah garis pada kutub utara itu kan arahnya keluar, sedangkan yang satunya juga arahnya keluar. Maka keluar-keluar seperti ini akan bertabrakan atau akan memotong. Hingga garis-garis besi yang terbentuk polanya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita melihat pola pada kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet. Pola yang terbentuk seperti ini. Nah, kita tahu bahwa tadi arah garis-garis gaya magnet yang terbentuk pada kutub selatan itu kan arahnya masuk ya. Maka akan terbentuk pola susunan garis-garis gaya magnet seperti gambar tersebut. Nah, terakhir kita akan melihat pola pada kutub yang berlainan, yaitu antara kutub utara dan juga dengan kutub selatan. Nah, pola yang terbentuk akan terbentuk garis-garis melingkar. Nah, karena kita tahu bahwa pola pada kutub utara akan membentuk garis-garis yang keluar arahnya, sedangkan pola pada kutub selatan akan membentuk garis-garis yang masuk ke dalam, sehingga ini akan tarik-menarik dan membentuk sebuah pola melingkar ya. Oke, saya cukupkan materi pada hari ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.